Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita ketemu lagi pada program e-learning kita. Di sini saya sendiri bernama Ismiati. Saya adalah dosen biokimia pada prodi gizi. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang sistem pernapasan pada manusia. Apa sih sebenarnya itu sistem pernapasan pada manusia itu? Pernapasan itu adalah proses pertukaran gas, yaitu oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh untuk melakukan metabolisme sel, serta karbon dioksida yang akan dihasilkan dari metabolisme tersebut dan dikeluarkan dari tubuh melalui paru-paru kita. Kemudian, kalau proses respirasi itu adalah proses pertukaran gas antara sel dengan lingkungannya. Jadi, yang membedakan antara proses pernapasan dengan proses respirasi itu sendiri adalah proses pernapasan itu terjadi secara mekanik. Kemudian, proses respirasi terjadi secara kimiawi. Kemudian, proses pernapasan ini juga terjadi antara tubuh dengan lingkungannya. Sedangkan proses respirasi itu sendiri adalah proses yang terjadi antara sel dengan lingkungannya. Oke. Nah, adapun alat dalam sistem pernapasan kita itu ada rongga hidung, kemudian ada rongga mulut, kemudian ada trakea, bronkiolus, alveolus, kemudian ada laring, ada bronkus, dan ada tulang rusuk serta diafragma. Ingat, di sini kita akan menjelaskan satu persatu dari alat dan sistem pernapasan pada tubuh kita. Oke, yang pertama itu adalah rongga hidung. Rongga hidung itu adalah selaput lendir yang di dalamnya terdapat kelenjar minyak atau kelenjar sebasea dan kelenjar keringat. Kemudian, pada selaput lendir juga berfungsi menangkap benda asing yang masuk melalui saluran pernapasan kita. Contoh benda asing yang masuk melalui saluran pernapasan kita seperti debu yang akan ditangkap oleh selaput lendir yang ada di dalam hidung kita. Kemudian, rambut pendek dan tebal yang berfungsi menyaring partikel-partikel kotoran yang masuk bersama dengan udara ke dalam hidung kita. Konka yang banyak kapiler darah berfungsi menghangatkan udara yang masuk ke dalam hidung kita. Di dalam rongga hidung itu sendiri terjadi penyesuaian suhu serta kelembapan udara, sehingga udara yang masuk ke dalam paru-paru kita tidak terlalu kering maupun tidak terlalu lembab. Selanjutnya, selain sebagai organ pernapasan, hidung juga merupakan indera pembau yang sangat sensitif. Kemudian, ini adalah gambar daripada faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran makanan atau esofagus dan saluran respirasi atau trakea. Ada 3 bagian daripada faring, yaitu ada nasofaring atau daerah faring yang membuka ke arah rongga hidung. Kemudian ada orofaring yang membuka ke arah rongga mulut. Kemudian ada laringofaring yang membuka ke arah laring. Pada bagian belakang faring terdapat laring atau tekak. Biasanya itu ada pada laki-laki. Tempat terletaknya pita suara dan proses masuknya udara melalui faring
akan menyebabkan pita suara bergetar dan terdengar sebagai suara. Oke, ini adalah gambar dari pada faring. Makan sambil berbicara dapat mengakibatkan makanan yang masuk ke dalam saluran pernapasan itu akan terbuka, karena saluran pernapasan pada saat kita makan itu akan terbuka. Kemudian walaupun demikian, saraf di dalam tubuh kita ini akan mengatur agar peristiwa seperti menelan, bernafas, dan berbicara tidak terjadi secara bersamaan, sehingga tidak mengakibatkan gangguan kesehatan kita. Kemudian ada laring. Laring itu sendiri terletak di bawah faring dan merupakan pangkal tenggorok. Laring ini sendiri tersusun oleh tulang rawan dan berfungsi untuk menyalurkan udara dari faring ke dalam trakea. Terdapat glotis atau bagian atas laring. Glotis ini sendiri akan menutup oleh jaringan penutup yang bernama epiglotis saat ada makanan yang lewat. Kemudian laring ini juga disebut sebagai kotak suara karena memiliki pita suara. Jadi ketika kita makan, faring ini akan nutup. Masuknya udara melalui faring akan menyebabkan pita suara bergetar dan terdengar sebagai suara kita. Laring itu sendiri berperan untuk pembentukan suara dan untuk melindungi jalan nafas terhadap masuknya makanan dan cairan. Laring dapat tersumbat karena benda asing seperti gumpalan makanan. Jadi ketika kita makan, makanya ketika kita makan itu tidak boleh berbicara. Kenapa tidak boleh berbicara? Karena ketika laringnya terbuka akan tersumbat proses pernapasan. Kemudian selanjutnya ada trakea. Trakea ini sendiri adalah tenggorokan yang berupa pipa yang panjangnya lebih kurang 10 cm dan terletak di bagian leher dan sebagian di rongga dada atau torak. Kemudian dinding tenggorokan ini sendiri sangat tipis dan kaku, serta dikelilingi oleh cincin tulang rawan, dan pada bagian dalam rongga ini akan bersilia. Di samping adalah contoh trakea yang ada pada manusia. Kemudian silia ini berfungsi untuk menyaring benda-benda asing yang akan masuk ke dalam saluran pernapasan kita. Oke, baiklah, kita akan lanjutkan materi kita selanjutnya setelah pesan-pesan yang berikut ini.